Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, sahabat Hasmi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Bapak dan AA juara nih yang ikhwan 2000 orang yang datang, hilang nolnya semuanya. Tapi alhamdulillah di akhwat lumayan banyak yang hadir ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini Allah izinkan kita untuk berkumpul sejenak, duduk bersimpuh di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Agung Subang ini. Alhamdulillah, tentunya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu menggema enggak? Kedengaran teh? Jelas ya? Iya. Baik. Jamaah yang berbahagia, kita akan bersama-sama untuk menyimak satu kajian kita sebut dengan stadium general, yaitu tentang golongan yang selamat. Saya coba pakai mic yang ini. Cek, kayaknya lebih enak ya. Baik, tentang golongan yang selamat. Kelihatan situ ya? Silakan sambil disimak, sengaja saya tampilkan supaya lebih mana ini? Oh ini. Ya, kelihatan zoomnya mana nih? Saya mat karena hilang ini ya, sebentar. Oh iya, benar. Sini aja. Yes. Full screen. Baik. Langsung saja, yang dimaksud dengan golongan yang selamat atau al-firqatun najiyah, ini adalah golongan yang tidak memasuki neraka sebelum memasuki surga. Jadi memang benar-benar dia selamat, gitu ya. Tidak masuk neraka terlebih dahulu, ya, sebelum dia masuk surga. Artinya langsung masuk surga. Ini golongan yang selamat. Dan ini telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dengan ciri-ciri global, beliau menyatakan bahwa ada satu golongan yang selamat, golongan yang kalau kita meniti jalan tersebut maka kita pasti selamat dunia dan akhirat kita. Ya, sebagaimana dalam hadis ada beberapa redaksi hadis, dan di sini saya bawakan dua redaksi hadis ini. Yang pertama hadis riwayat Tirmizi, Hakim dan Al-Lalikai ya. Wa inna bani Israil tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah. Sesungguhnya Bani Israel itu telah berpecah belah menjadi 72 golongan, kelompok keagamaan. Wa sataftariqu ummati, kata Nabi, dan umatku akan terpecah belah menjadi ala salasin wa sab'ina millah, menjadi 73 kelompok atau golongan. Kulluha finnar, beliau mengatakan semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu golongan. Man hiya ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapakah mereka yang satu golongan itu wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, qala man kana ala ana alaihi wa ashabi.
yaitu mereka yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku. Nah ini, jadi ini kabar dari Rasulullah bahwa umat beliau akan terpecah menjadi 73 golongan atau banyak golongan. Ya, kemudian hanya satu yang selamat, yang ciri-cirinya disebutkan adalah mereka yang mengikuti jejak beliau, ya jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini pegang satu. Kemudian hadis yang kedua, la taftariqanna ummati ala salasin wa sab'ina firqah, wahidatun fil jannah wa sintani wa sab'una finnar. Qila ya Rasulullah man hum? Qala al jamaah. Baik, hadis yang kedua, sesungguhnya umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, wahidatun fil jannah wa sintani wa sab'una finnar. Satu golongan di dalam surga dan 72 golongan di dalam neraka. Qila, ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah manhum? Wahai Rasulullah, siapakah yang satu golongan itu yang selamat, yang dikatakan wahidatun fil jannah, satu golongan di dalam surga, sedangkan wasintani wasab'una finnar, ya selebihnya itu di dalam neraka. Maka beliau menjawab yang satu golongan adalah al-jamaah. Apa? Jamaah. Oke, ya, baik. Nah, dari dua hadis ini, hadis yang pertama tadi mengatakan bahwa ciri golongan yang selamat adalah mereka yang mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya. Sedangkan hadis yang kedua mengatakan golongan yang selamat adalah al-jamaah. Yang inilah ya kemudian nanti akan muncul istilah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, hadis-hadis ini pun jamaah yang berbahagia, sahabat Hasmi, ini menunjukkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi banyak golongan, bahkan sedang dan sudah terpecah. Betul Pak ya? Betul. Kalau kita mau melihat realita Bapak dan Ibu sekalian yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, ini Islam, umat Islam ini benar-benar sudah terpecah menjadi banyak golongan. Ya, kalau kita lihat ada aliran ini, aliran itu, aliran anu, tapi bukan berarti organisasi ini itu bukan. Makanya nanti kita akan lihat bagaimana karakteristik ataupun prinsip daripada Islam golongan yang selamat yang dimaksud ini. Sehingga kalau kita melihat suatu jamaah, suatu organisasi, itu bisa kita timbang dengan prinsip-prinsip ini. Kalau suatu jamaah, suatu organisasi, ya suatu kelompok, suatu pengajian sesuai dengan prinsip-prinsip ini dalam pengajiannya, dalam penyampaian ilmunya, dalam penerapan keislamannya, maka berarti mereka ahlu sunnah wal jamaah, golongan yang selamat. Tapi kalau ternyata menyimpang atau tidak sesuai, ya ini berarti boleh jadi termasuk ya ke dalam 72 golongan yang menyimpang, atau bahkan dia sudah menyimpang dari jalur Islam yang sebenarnya. Dan ini banyak terjadi Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ada yang suatu kelompok yang mengklaim dirinya Islam, tapi ternyata benar-benar berseberangan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Mungkin Bapak dan Ibu tahu ya, ada satu aliran sekte yang mengaku Islam tapi sudah keluar dari Islam. Contohnya adalah Syiah. Ya, ada yang tahu Pak, betul ya? Yang sudah luar biasa. Ya, mereka mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Ya, padahal memang Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi. Tapi mencaci maki banyak sahabat yang lain, ya, bahkan mengkafirkan sahabat-sahabat yang lain, kan begitu. Nah ini, jadi itu sudah bentuknya sudah besar sekali. Nah, maka penting untuk kita menyelami bagaimana siapa golongan yang selamat itu. Ya, baik. Jemaah yang berbahagia, meskipun kita lihat di paragraf ini, perpecahan itu suatu keniscayaan. Sunnatullah memang pasti terjadi, sudah menjadi ketentuan Allah. Akan tetapi bukan berarti kita dibolehkan untuk
berpecah. Ya, bukan berarti kita boleh mengikuti yang perpecahan-perpecahan itu. Ya, justru kita diperintahkan untuk bersatu, yaitu memilih jalan yang selamat. Jalan yang sudah Allah tentukan ini jalan yang selamat, gitu ya. Karena memang realita terpecah. Gitu. Kita lihat perintah untuk berpegang teguh pada tali agama Allah. Surat Ali Imran 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ya. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah apa? Berpecah belah. Kan begitu. Jadi intinya walaupun berpecah belah itu sunnatullah, ketetapan Allah, tapi kita tidak boleh mengikuti perpecahan itu. Yang harus kita titik, yang diperintahkan untuk diikuti adalah jalan yang lurus, golongan yang selamat. Ya, seperti dalam surat Al-An'am 153. Bapak Ibu bisa lihat. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'annakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah sirati mustaqima, yaitu siratal mustaqim, jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan ini, ya. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, disebut subul. Ya, ini jamak daripada sabil. Karena jalan-jalan perpecahan itu banyak, ya. Sedangkan istilah jalan yang lurus itu hanya satu, menggunakan istilah sirat. Yang sirat itu tidak ada jamaknya. Ya, jalan satu-satunya yang selamat adalah siratul mustaqim, ya, yaitu jalan yang lurus, jalan Allah yang lurus. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Kenapa? Fatafarraqu bikum an sabili. Karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah, dari jalannya. Demikianlah wasiat Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Ya, jelas. Meskipun perpecahan adalah sunnatullah, suatu keniscayaan pasti terjadi, bahkan sudah terjadi, tapi bukan berarti kita dibolehkan mengikuti perpecahan itu. Justru Allah perintahkan untuk mengikuti jalan yang selamat, golongan yang selamat, yaitu mereka yang mengikuti siratul mustaqim, atau sering disebut dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Itulah golongan yang selamat, gitu. Baik, satu gambaran, satu riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat yang mulia. Ini tafsir daripada surat Al-An'am 153 ini. Wa an Abdullah ibnu Mas'ud qala, dari Abdullah ibnu Mas'ud dia berkata, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis lurus, ya, kalau kita gambarkan, ya, entah menggambar di tanah atau di media yang lain, beliau membuat garis lurus, seret, gitu kan. Summa qala, kemudian beliau bersabda, hada sabilullah. Garis lurus ini adalah sabilullah. Ya, ini adalah jalan Allah, yaitu Islam. Ya. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau membuat garis di samping garis yang lurus ini, samping kanan dan kiri, garis-garis yang lain. Ya, kiri dan kanan. Summa qala, kemudian beliau bersabda, hadihi subulun mutafarriqah. Garis-garis samping kanan kiri ini adalah jalan-jalan perpecahan, jalan-jalan penyimpangan. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi. Yang pada jalan-jalan penyimpangan itu, di pangkalnya, ya, itu ada syaitan yang menyeru, mengajak manusia untuk belok,
ya ke jalan-jalan penyimpangan tersebut. Begitu, ya. Summa qara'a, kemudian beliau membaca surat Al-An'am 153 ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ya, maka jelas sekali gambaran beliau bahwa ada garis lurus yang disebut siratal mustaqim, hadza sabilullah. Ya, kemudian ada garis-garis yang lain penyimpangan di kanan dan kirinya yang disebut hadihi subulun mutafariqah. Ini jalan-jalan penyimpangan. Maka jangan sampai kita kemudian mengikuti jalan-jalan penyimpangan itu. Jadi kita harus istiqomah lurus di atas jalan Allah, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ya, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meniti jalan tersebut. Begitu, Bapak dan Ibu sekalian. Baik, nah kita masuk ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Golongan yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Ahlus Sunnah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah sering disingkat Ahlus Sunnah saja. Ini adalah nama daripada firqatun najiyah, golongan yang selamat, ya. Yaitu mereka yang mengikuti jejak dan ajaran-ajaran Rasulullah SAW serta para sahabatnya dalam memahami Islam dan menerapkannya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di dalam menerapkan, ya, dalam keberagamaannya, dalam beragamanya itu mereka mengikuti jejak ajaran-ajaran Rasulullah dan para sahabatnya, bukan mengikuti ajaran-ajaran yang lain yang tidak bersumber dari ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, ini Ahlus Sunnah. Mereka juga sangat berpegang pada manhaj, metode beragama para imam dari 3 generasi setelah Rasulullah SAW, yaitu generasi terbaik di dalam Islam, ya, generasi sahabah, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, yang mana generasi ini dari mereka ini, dari beliau-beliau ini, ya, ilmu ini sangat dibutuhkan, pengarahan, kemudian penjelasan, ya, penafsiran dan lain sebagainya, itu sangat dibutuhkan oleh generasi kita. Ya, sebab kita tidak lebih tahu daripada mereka yang lebih dekat kepada Rasulullah, ya, para sahabat. Kemudian para tabi'in lebih dekat kepada para sahabat, belajar kepada para sahabat, menimba ilmu kepada para sahabat. Tabi'ut tabi'in menimba ilmu kepada para tabi'in. Yang ini, generasi ini, 3 generasi ini disebutkan generasi yang terbaik oleh Rasulullah SAW. Ya, beliau pernah bersabda, khairul qurun atau khairun qurun qarni. Sebaik-baik kurun adalah qarni, yaitu kurun di mana aku diutus di dalamnya. Yaitu kurun siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Ya, kemudian beliau mengatakan tsummal ladina yalunahum. Kemudian generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in. Tsummal ladina yalunahum. Kemudian generasi setelah tabi'in, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang dikatakan oleh Rasulullah sebaik-baik generasi. Nah, maka Ahlu Sunnah ini berpegang kepada manhaj para 3 generasi terbaik ini. Ya, bagaimana mereka beragama, bagaimana mereka menafsirkan Al-Quran, bagaimana mereka menerapkannya, Al-Quran dan Sunnah dalam keberagamaan mereka. Inilah Ahlu Sunnah juga mengikuti metode-metode mereka. Ya, bukan kemudian membuat metode sendiri dalam beragamanya, ya. Baik. Nah, selanjutnya lawan daripada Ahlu Sunnah adalah Ahlul Bid'ah, gitu ya. Yaitu mereka yang berpegang kepada salah satu ataupun lebih daripada prinsip-prinsip bid'ah, baik dalam sumber agama atau metode pemahamannya, atau pemahamannya itu sendiri, atau orang-orang yang berlumuran dengan bid'ah dalam kehidupannya sehari-hari, dalam keagamaannya, walaupun dia tidak mengerti sama sekali tentang prinsip-prinsip bid'ah. Jadi begini, ya, ini bukan untuk menuduh siapapun Bapak dan Ibu sekalian, tapi ini untuk sebagai nasihat buat kita supaya kita tidak salah, gitu ya. Sebab Ahlu Sunnah itu yang mengikuti sunnah, ya, mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabatnya.
Kan begitu. Kalau ahlul bidah ini jelas yang menyelisihi gitu. Ya, tapi insya Allah mayoritas daripada kita adalah yang mengikuti sunnah. Cuman jangan sampai kalau ada suatu kelompok yang nyeleneh, yang menyelisihi sunnah-sunnah Rasulullah, kemudian kita ikuti. Jangan sampai begitu. Nah, makanya yang seperti apa mereka adalah mereka yang berpegang pada satu prinsip bid'ah. Contoh misalkan, kalau ahlu sunnah itu kan prinsip dalam sumber agama itu Al-Quran dan As-Sunnah, wahyu dari Allah. Nanti akan kita sampaikan. Nah, sedangkan ini kok kemudian sumber beragamanya bukan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini jelas ini adalah golongan yang menyimpang, pasti itu. Ya, contoh misalkan ada satu kelompok jamaah Islam kok sumber beragamanya mengambil menyomot-nyomot dari kitab-kitab agama yang lain misalkan. Kan boleh jadi begitu ada. Ini kitab ini bagus nih dicomot. Ya, kitab ini bagus dicomot kemudian diramu menjadi satu sumber dalam beragamanya. Maka ini jelas ini penyimpangan. Ya. Atau misalkan kok cara beragamanya dari mimpi gitu kan. Maka ini pun termasuk penyimpangan dalam masalah sumber beragama, gitu ya. Nah, baik, selanjutnya adalah kata sunnah dan jamaah. Sunnah yang dimaksud di sini adalah jalan ataupun cara, substansi daripada pemahaman dan penerapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam. Itu sunnah yang dimaksud di sini. Jadi bukan sunnah seperti dalam fikih, kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Bukan itu, ya. Jadi secara umum kalau kita bicara tentang sunnah, ahlu sunnah itu bukan berarti orang-orang yang banyak melaksanakan ibadah sunnah saja, bukan. Ya, akan tetapi yang dimaksud adalah jalan, cara, substansi penerapan Rasulullah dalam menerapkan Islam dalam kehidupannya. Nah, ini yang dimaksud. Yang kedua, jamaah. Jamaah dalam bahasa Arab ini artinya ya seperti kita melihat jamaah, yaitu kaum yang berkumpul bersatu, itu jamaah. Yaitu berdiri dalam satu landasan dan juga bisa berarti ini adalah persatuan. Jamaah sama ya, kalau kita melihat ada satu jamaah, yaitu jamaah. Tapi yang dimaksud dalam konteks ini ahlu sunnah wal jamaah, jamaah di sini bukan jamaah yang ada sekarang. Misalkan itu ada jamaah banyak pesertanya, banyak jamaahnya, berarti jamaah itu dong, bukan. Yang dimaksud adalah jamaah para sahabat, ya, dan juga jamaah orang-orang yang mengikuti para sahabat dan juga kebersatuan mereka di atas kebenaran. Kalau suatu jamaah A, B, C, D, mereka itu berada di atas kebenaran, meniti manhaj ahlu sunnah wal jamaah, maka insya Allah itu bagian daripada jamaah yang dimaksud. Tapi kalaupun ada jamaah yang mungkin jutaan orang anggotanya berkumpul, bersatu, tapi tidak di atas kebenaran, tidak di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah, maka itu bukan jamaah yang dimaksud di sini. Ya, sebab intinya jamaah yang dimaksud di sini adalah jamaah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, ini sunnah dan jamaah. Nah, bahkan meskipun Bapak dan Ibu jamaah, ya, Anda berada sendirian, misalkan di ujung negeri, di ujung kota, di ujung desa, di ujung kampung, sendirian. Ya, ini tetap disebut jamaah ketika kita menetapi kebenaran, ketika kita memegang teguh meniti jalan kebenaran ahlu sunnah wal jamaah tadi sesuai dengan penerapan Rasulullah, para sahabatnya dan generasi terbaik, maka tetap ini disebut sebagai jamaah. Ya, kita lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al jamaah adalah ma wafaqal haq, yaitu mereka yang menetapi kebenaran, ya, wa in kunta wahdakun, engkau sendirian. Itu jamaah. Ya, artinya kita nggak perlu khawatir, waduh, kita katanya ahlu sunnah wal jamaah tapi kita sendirian, sekeluarga misalkan.
Tetap walaupun Anda sekeluarga sendirian di suatu pojok desa tertentu, ya, satu kampung tertentu, tetap Anda adalah berada dalam jamaah ketika Anda menetapi kebenaran. Ketika keberagamaan Anda sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Nah, ini prinsipnya. Baik, selanjutnya ya. Asal usul nama golongan yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Munculnya dua kalimat sunnah dan jamaah ini ya dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keselamatan ini dipahami oleh para sahabat bahwa keduanya yaitu sunnah dan jamaah ini adalah pilar-pilar keselamatan, pilar-pilar golongan yang selamat sunnah dan jamaah. Banyak sekali hadis-hadis Bapak dan Ibu sekalian yang mengatakan sunnah, ikutilah sunnahku ya, kemudian hendaklah kalian berada di atas sunnahku ya, atau ikutilah sunnah para sahabat. Kemudian jamaah, alaikum bil jamaah, kita lihat di antaranya adalah yang pertama, fa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku, ini Rasulullah sudah mewanti-wanti mengabarkan kepada para sahabatnya dahulu, kalau ada di antara kalian para sahabatku yang masih hidup setelahku, ya, kata Nabi, pasti kalian akan menyaksikan banyak perselisihan, banyak ya perselisihan yang akan menjadi cikal bakal penyimpangan gitu. Setelah umat beliau, setelah kurun beliau, fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka ikutilah sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin, khalifah yang mendapat petunjuk setelahku, sepeninggalku. Ya, di sini disebutkan wa'alaikum bisunnati, sunnah. Ya. Ini yang pertama. Hadis yang selanjutnya yang kedua, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, hati-hati jangan sampai membenci sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini terancam bukan dari golonganku. Ya, kalau belum bisa melaksanakan jangan membenci. Ya. Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Ya, lagi-lagi dikatakan sunnahku. Gitu kan, sunnah. Telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, dua hal yang dengan keduanya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku. Ya, dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini tentang sunnah. Kemudian tentang jamaah, man faraqal jamaah wa kharaja minat ta'ah famata famitatuhu jahiliyah. Barang siapa yang meninggalkan jamaah dan memberontak dari ketaatan lalu mati, maka cara matinya adalah mati jahiliyah. Ya, tapi ingat, ini jamaah yang benar. Ya, seperti yang tadi disampaikan, jamaah para sahabat yang mengikuti mereka, ya, bukan jamaah jadi-jadian kemudian jadi senjata ya untuk nakut-nakutin jamaahnya. Ente kalau ya keluar dari jamaah berarti ente kafir, ente mati jahiliyah. Ya, bukan begitu. Yang dimaksud jamaah adalah jamaah para sahabat, gitu kan. Wa alaikum bil jamaah lagi. Fa inna yadallah 'alal jamaah. Ya, berpegang teguhlah kalian kepada jamaah. Karena sesungguhnya tangan Allah di atas jamaah. Wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala salasin wa sab'ina. Sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Jadi jamaah. Gitu kan? Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minasnaini ab'ad. Ikutilah jamaah, ya, dan janganlah berpecah belah. Wa iyyakum wal furqah, jangan berpecah belah. Sesungguhnya syaitan itu bersama yang sendirian dan dia
lebih jauh dari 2 orang, apalagi banyak orang. Syaitan itu lebih jauh. Jamaah, sunnah jamaah. Nah, hadis-hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya yang tidak disebutkan di sini tentang bagaimana urgensinya mengikuti sunnah, kemudian urgensinya berpegang pada jamaah, ini oleh para sahabat kemudian dilihat sebagai bahwa 2 ini adalah pilar-pilar keselamatan. Ya, maka dapat disimpulkan golongan yang selamat adalah golongan yang mengikuti sunnah dan jamaah. Ya, yang kemudian disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah, kan begitu ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian ini tambahan saja bahwa ketika kita mengatakan kami ahlu sunnah, singkatnya, atau ahlu sunnah wal jamaah, ini dipakai ketika berhadapan dengan para pembelot ahlul bid'ah yang masih muslim tapi ternyata menyimpang banget nih dari Islam yang benar. Ya, maka kita katakan kami ahlu sunnah. Ya. Nah, sedangkan kalau berhadapan dengan orang non muslim maka tidak mengatakan kami ahlu sunnah, bukan. Ya, tapi kami muslim. Kan begitu ya. Nah, ini tambahan saja. Kemudian nama ahlu sunnah ini sudah dikenal sejak zaman salafus soleh, termasuk di zaman sahabat yang belakangan gitu ya, seperti sahabat muda Abdullah bin Abbas gitu kan. Bahkan ini telah digunakan secara resmi oleh mereka. Salafus soleh itu dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu boleh dibilang salafus soleh, yaitu orang-orang soleh terdahulu, generasi terbaik ya. Kita lihat bagaimana ternyata mereka sudah mengenal istilah ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama, ketika menafsirkan surat Ali Imran 106, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari yang di waktu itu wajah-wajah putih berseri dan ada pula wajah-wajah yang hitam muram. Pada hari kiamat nanti ya, ada wajah-wajah yang putih berseri dan ada wajah-wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Bapak dan Ibu insya Allah tahu ya, Ibnu Abbas ini adalah juru tafsirnya para sahabat. Ya, orang yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran di antara para sahabat. Ya, hebatnya beliau. Nah, para sahabat ini menafsirkan surat apa tadi? Yang tabyaddu wujuh, Ali Imran 106. Beliau mengatakan tabyaddu wujuh ahli sunnah. Orang-orang yang wajahnya putih berseri, yang memutih wajah-wajah pada hari itu, pada saat itu, yaitu ahlu sunnah. Ya, wa taswaddu wujuh ahlil bidah. Sedangkan orang-orang yang menghitam wajahnya adalah ahlul bidah. Ya, ini bahkan nama istilah sunnah bid'ah itu sudah dikenal sejak zaman dahulu. Ya, sejak bahkan sahabat Rasulullah yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Beliau juga mengatakan memandang wajah seseorang dari ahlu sunnah yang mendakwahkan sunnah, melarang bid'ah, ini adalah suatu ibadah, gitu ya. Dengan pandangan yang suka, ya, mencintai orang yang mendakwahkan sunnah, ini adalah satu ibadah. Kemudian Hasan Al Basri, kenceng amat ini isunya, aduh. Yang kedua, Hasan Al Basri rahimahullah berkata, wahai ahli sunnah, berlemah lembutlah dengan sesama karena kalian paling sedikit. Nah, ini artinya Bapak dan Ibu sekalian, ini Hasan Al Basri kalau tidak salah ini termasuk ulama di kurun tabi'in, ya, atau minimal tabi'ut tabi'in. Artinya mereka sudah menggunakan istilah ahlu sunnah, ya, yang tadi saya sampaikan bahwa
istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah dikenal sejak zaman salafus soleh, zaman sahabat bahkan, ya, termasuk tabi'in, tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, wahai Ahlus Sunnah, ya, berlemah lembutlah dengan sesama karena kalian paling sedikit bilangannya. Memang begitu, ya, terkadang orang di atas kebenaran itu sedikit jumlahnya, gitu, dibanding dengan keseluruhan tentunya, ya, keseluruhan dari golongan-golongan yang menyimpang, ada A, B, C, D sampai Z, itu kalau dikumpulkan mereka banyak, sedangkan Ahlus Sunnah boleh jadi lebih sedikit. Kemudian Ayub Sikhtiyani rahimahullah berkata, adalah suatu kebahagiaan bagi seorang pemuda dan seorang ajam non-Arab ketika Allah memberinya taufik untuk dibina oleh seorang alim dari Ahlus Sunnah. Beliau mengatakan Ahlus Sunnah. Muhammad bin Sirin pun begitu, ya. Ini intinya sudah menggunakan istilah Ahlus Sunnah. Pun demikian Abu Hatim dan Abu Zur'ah, ya, sunnah dan jamaah. Kami mengikuti sunnah dan jamaah. Ya, jelas Pak Bu, ya, bahwa Ahlus Sunnah sudah dikenal sejak zaman dahulu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian kita masuk pada satu pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang prinsip dasar golongan yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu ya. Aziz, kita satu sesi aja, langsung aja, ya. Baik, ini yang terakhir, tapi sedikit agak panjang sebab ini pembahasan inti daripada kajian kita hari ini, yaitu tentang prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun karakteristik daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang selamat. Kan begitu ya. Mungkin kita sering mendengar istilah Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dan seterusnya. Maka prinsipnya adalah ini yang akan kita sampaikan. Yang pertama apa? Tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Ya. Mudahnya, tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, kemudian dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, ya. Kemudian mengesahkan Allah dalam ilahiyahnya, yaitu hak-haknya sebagai ilah atau sesembahan. Ya, jadi intinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari semua sisi ini. Dalam rububiyahnya, misalkan dalam perbuatan-perbuatannya, mengesahkan Allah atau meyakini bahwa hanya Allah yang mengatur alam semesta. Ini masalah rububiyah. Hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ya, ini tauhid rububiyah. Hanya Allah yang menurunkan hujan, hanya Allah yang memberi rizki, ya, dan seterusnya. Ini rububiyah. Nah, kemudian dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna, yang tidak ada celah, tidak ada kelemahan. Ya. Kemudian dalam ilahiyahnya, dalam ketuhanannya, dalam ilah sebagai sesembahan, yaitu hanya beribadah kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada selain Allah, ya, baik dewa dewi, bahkan malaikat, bahkan para nabi, ya, sesepuh yang sudah meninggal, dan lain sebagainya, syekh. Ini berdoa hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada yang lainnya. Termasuk ibadah, berkorban hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah, ya, sujud hanya untuk Allah, salat puasa hanya untuk Allah, semua ibadah hanya untuk Allah. Ini masuk dalam cakupan tauhid, ya, termasuk tadi masalah memberi rizki, ya, bukan tidak meyakini selain Allah dapat memberi rizki, tidak meyakini Dewi Sri sebagai pemberi rizki, Nyai Roro Kidul yang memberi rizki di laut, tidak, ya, tapi semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan lawan daripada tauhid adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah dari baik sebagiannya ataupun dari semua sisi tadi, dalam rububiyahnya, dalam perbuatan-perbuatannya. Seperti tadi disebut orang menyekutukan Allah ketika meyakini ada zat-zat lain yang memberi rizki, seperti Dewi Sri misalkan,
Yang memberi panen, memberi rezeki orang-orang petani adalah Dewi Sri. Contoh. Nyi Roro Kidul yang memberi rezeki orang-orang nelayan, ya, yang melaut adalah Nyi Roro Kidul misalkan. Yang mendatangkan ikan-ikan adalah Nyi Roro Kidul. Ya, maka ini termasuk kesyirikan. Ya, yang menurunkan hujan ternyata ada dewa, ada orang yang meyakini dewa yang menurunkan hujan itu ada dewa tersendiri, misalkan, ya, atau zat tersendiri. Pun demikian hal-hal yang lainnya. Ya, termasuk masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, tidak boleh disekutukan dan kemudian sembahan, memberikan sembahan kepada selain Allah, penunggu laut, penunggu sungai, penunggu bumi, dengan penunggu gunung, ya, penunggu, ya, segala macam, banyak sekali macamnya. Itu termasuk kesyirikan. Datang kepada tukang sihir, bagian daripada kesyirikan. Berdoa kepada selain Allah, baik kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang yang sudah meninggal, kepada kuburan keramat, ini termasuk kesyirikan. Nah, ini lawan daripada tauhid. Jadi kalau misalkan di poin pertama ini tauhidnya sudah cacat, maka kelompok itu berarti bukan ahlu sunnah. Ya, sebab tauhidnya sudah tidak murni. Sebab ada aja jamaah-jamaah yang begitu, ya, yang tidak memperhatikan masalah tauhid ini. Ya, bahkan sebaliknya malah mengajarkan kepada kesyirikan, menggunakan jimat-jimat misalkan gitu kan, berdoa kepada kuburan, ya, kemudian berdoa kepada kuburan keramat, kepada benda-benda keramat, pusaka-pusaka, ya, kemudian pasang jimat, pasang susuk segala macam, itu ada aja yang begitu. Maka ini jelas menyimpang dari ajaran golongan yang selamat ahlu sunnah. Nah, kedudukan prinsip yang pertama, tauhid itu sangat luar biasa. Bahkan tujuan daripada diciptakannya manusia, bahkan jin, itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Tujuannya tauhid, hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan begitu ya. Surat Ad-Dariyat ayat 56. Ini insyaallah ya mayoritas kita sudah hafal, sudah paham. Ya, dan di sini ada hikmah Bapak dan Ibu sekalian, disebutkan al-jin terlebih dahulu. Ya, bukan al-insan disebutkan di depan, tapi al-jin. Wa ma khalaqtul jinna. Bukan wa ma khalaqtul insa. Ya, wal jinna bukan, tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena saat itu, ya, orang-orang di zaman itu, di zaman Rasulullah sebelumnya, banyak yang mengira bahwa jin itu adalah seperti Tuhan. Yang memang mereka terbiasa minta tolong kepada jin, minta bantuan kepada jin, gitu ya, memberikan sembahan kepada jin. Ya, dan sudah dianggap seperti Tuhan. Maka Allah bantah dalam ayat ini, bahkan jin itu pun khalaqtu. Ya, Allah ciptakan, aku ciptakan jin itu hambaku, ciptaanku, bukan Tuhan. Ya, pun demikian jin itu sama seperti kalian manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka itu diciptakan untuk beribadah juga seperti kalian. Ya, jadi keliru kalau kalian kemudian mengagungkan jin, menyembah jin ini. Nah, ini salah satu hikmahnya. Baik, yang kedua, alam semesta berdiri di atas tauhid. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Ini bukti, ya, jamaah sekalian, bahwa ketika Tuhan Allah itu satu, ilah itu satu, alam semesta ini eksis. Ya, kecuali Allah tentukan nanti hancur hari kiamat. Ini memang sudah ketentuan Allah. Ya, tapi sekarang kita lihat alam semesta eksis itu karena Tuhan itu satu, yaitu Allah. Kalau Tuhan itu banyak, kita bisa bayangkan, ya, bagaimana antar Tuhan ini bertempur, memperebutkan siapa yang paling berkuasa. Kira-kira hancur nggak alam semesta? Hancur, gitu ya. Mungkin matahari aja, bumi aja ibaratnya kan nggak ada apa-apanya di tangan Tuhan. Nah, kok itu bertempur memperebutkan kekuasaan? Ya, bagaimana nggak hancur? Nah, bukti bahwa eksisnya alam semesta ini karena Allah satu, Tuhan itu satu, yaitu Allah. Nah, kemudian terkait tauhid, bahwa
orang yang berbuat syirik meninggalkan tauhid, dia terancam neraka. Maka penting sekali tauhid itu. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan atasnya surga dan tempatnya ialah neraka, dan tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun, ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang lain selain daripada syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Dosa syirik tidak akan diampuni. Ya, dia meninggal dalam keadaan syirik sampai mati, maka menghadap Allah tidak akan diampuni. Sedangkan dosa-dosa yang lain selain syirik, ketika dia bertauhid, maka boleh jadi diampuni. Ya, orang-orang yang pernah mencuri, berzina, membunuh, ya, kemudian merampok segala macam, tapi dia tidak berbuat syirik, maka boleh jadi diampuni. Itulah luar biasanya tauhid. Ya, prinsip ini. Dan masih banyak yang lainnya tentang bagaimana urgensi tauhid sebagai prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang selamat. Bahkan ini yang nomor satu, ya, yang paling utama. Baik, kemudian disingkat yang kedua. Yang kedua apa, Bu? Pak, itiba. Ya, itiba ini adalah pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Yang kedua adalah itiba, yang berarti pengikutan, ya. Ittiba yang dimaksud sebagai dasar agama Islam adalah pengikutan kepada Rasulullah SAW dalam memahami Islam dan menerapkannya. Seperti dalam hadis yang tadi dikatakan man hiya ya Rasulullah atau manhum, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan man kana ala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu siapa-siapa yang mengikuti jejakku dan jejak para sahabatku. Ya, pun ittiba yang dimaksud di sini adalah pengikutan kepada Rasulullah SAW dalam memahami Islam dan menerapkannya. Ya, sebab Rasulullah sendiri pun komitmen, ya, berittiba, mengikuti wahyu dari Allah. Jadi Rasulullah sendiri tidak kemudian membuat-buat ajaran sendiri, ya, membuat-buat satu ritual-ritual sendiri ataupun ucapan-ucapan sendiri, tidak. Ya, semuanya adalah ittiba ataupun mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ittiba itu, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah pengawal kemurnian. Artinya benar-benar menjadi pembimbing, pengawal kita untuk tetap meniti jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi kalau keluar dari ittiba, maka ini bisa dipastikan dia keluar dari manhaj ataupun penitian jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ringkasnya begitu, ya. Nah, di sini ada urgensi daripada ittiba. Kita lihat. Yang pertama, Rasulullah SAW sendiri mengikuti wahyu dan tidak sekali-kali memasukkan ke dalam Islam suatu ajaran, ya, ke dalam Islam suatu ajaran yang berasal dari produk beliau sendiri. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbika innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Rabbmu kepadamu, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, Rasulullah diperintahkan untuk mengikuti wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadamu dan tidak membuat hal-hal yang lain. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu adalah menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi ucapan Rasulullah, ya, terlebih khususnya adalah Al-Quran, itu bukan dari hawa nafsu Rasulullah SAW, akan tetapi semuanya adalah wahyu. Nah, ini sampai-sampai beliau pun diancam ketika membuat suatu ajaran sendiri. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil
la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin. Seandainya dia Muhammad mengada-adakan suatu perkataan atas nama kami, mengada-ada, ya bukan dari Allah, kalau disebutkan ini dari Allah, gitu kan? Niscaya kami hantam dia dengan tangan kanan. Ya, perhatikan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kami putuskan urat tali jantungnya. Ancaman yang keras luar biasa. Kalau seandainya Muhammad mengada-ada suatu ajaran yang bukan dari Allah, Allah katakan akan kami hantam dengan tangan kanan. Mungkin Bapak dan Ibu baru melihat ya surat ini ternyata ada dalam surat Al-Haqqah 4446. Ya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan produk Rasulullah Nabi Muhammad sendiri, bukan sallallahu alaihi wasallam. Tapi benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan suatu kemurnian bahwa ajaran Islam ini adalah dari Allah, bukan produk manusia. Bukan dari Rasulullah sendiri, bukan pula dari orang lain yang mempengaruhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah pun mengikuti jalan para nabi sebelumnya. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang para nabi dan rasul seluruhnya itu yang sudah disampaikan di kajian-kajian sebelumnya, mereka semua beragama Islam dan mendakwahkan Islam. Ya, sehingga Rasulullah pun mengikuti ajaran-ajaran beliau yang intinya adalah sama semua ajaran para nabi dan rasul. Kan begitu. Ya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya. Kemudian kita pun diperintahkan untuk berittiba, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan janganlah kalian mengikuti wali-wali selainnya, amat sedikitlah kalian mengambil pelajaran daripadanya. Ya. Kemudian wattabi'hu, kita lihat Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an alladina humulku samawati wal ardi la ilaha illahu yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'hu la'allakum tahtadun. Katakanlah wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Rabb yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, yaitu kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia. Ya, dan ikutilah Dia supaya kalian mendapat petunjuk. Jadi kita diperintahkan untuk berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ittiba ini adalah bukti kecintaan kepada Allah dan merupakan syarat untuk mendapatkan kecintaan Allah juga. Qul in kuntum tuhibbunallah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah siapa? Ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ittiba ini pun bukti kalau kita cinta kepada Allah, maka kita mengikuti Rasulullah, berittiba kepada Rasulullah. Ya, ini sebagai prinsip golongan yang selamat, prinsip yang kedua. Yang pertama tadi tauhid, yang kedua ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ya, mohon disabarkan Bu ya, ini insya Allah sedikit lagi. Bu, Pak, baik. Yang ketiga adalah sumber yang benar dalam hukum dan pemahaman. Ini juga penting. Yang tadi di depan sempat disinggung, ya, bahwa sumber dalam beragama, satu-satunya sumber yang benar adalah
wahyu dari Allah dalam bentuk Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, sebab As-Sunnah ini pun wahyu dari Allah. Ya, Bapak dan Ibu sekalian perlu difahami bahwa As-Sunnah, baik itu bentuknya perbuatan atau perkataan Rasulullah, ini pun wahyu dari Allah. Maka sumber yang benar satu-satunya dalam beragama itu wahyu dari Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, kita lihat bagaimana ketika umat terjadi perselisihan, maka diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah, ya. Farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, war Rasul, dan kepada Rasul, yaitu kepada Sunnah. Ya, jadi kembalikan kepada Allah, karena kita nggak bisa langsung berhubungan dengan Allah. Yang dimaksud adalah kepada Al-Quran, war Rasul, dan kepada Rasul, yaitu kepada Sunnah. Ya, maka kita dimintakan kepada berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, dzalikum khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih utama dan lebih baik akibatnya. Wa man kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki dan perempuan yang mukmin mukminah, ya, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, kemudian akan ada bagi mereka mukmin dan mukminah itu kemudian memilih pilihan yang lain selain dari ketetapan Allah dan Rasul, selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, memilih pilihan yang lain dalam urusan mereka, tidak mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, maka ini tidak benar, tidak patut, salah gitu ya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, ini jelas. Nah, ini yang tadi saya maksud. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ah. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Alkitab, yaitu Al-Quran, wa mislahu, dan yang semisalnya, yaitu apa? As-Sunnah, ya, atau hadis bersamanya, ya, atau dikatakan aku diberikan Alkitab dan wahyu yang semisalnya dengannya, yaitu hadis, ya. Jadi As-Sunnah pun ini adalah wahyu, ya, semisal dengan wahyu, ya, artinya ini berasal dari Allah. Ya, kemudian hadis yang lain, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyhi. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Ya, jadi jelas bahwa dalam sumber beragama, prinsip golongan yang selamat Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, artinya tidak boleh ada sumber-sumber yang lain. Apalagi sumber yang lain itu kemudian total menggantikan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mencampur adukan saja pun ini tidak boleh. Tadi yang disinggung di depan bahwa misalkan ada orang atau suatu kelompok, suatu jamaah dalam beragama, dalam menerapkan agamanya itu kemudian mengambil, mencomot-comot dari kitab-kitab agama-agama yang lain. Maka ini tidak boleh, ya. Jadi sumber dalam beragama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, yang terakhir, metode pemahaman yang benar. Ya, ini pun sebenarnya sudah disinggung, yaitu Ahlussunnah berpegang teguh kepada metode pemahaman para sahabat.
Ya. Karena para sahabat ini adalah umat yang terbaik yang sudah mendapatkan legalitas kebenaran dari Allah. Ya, melalui banyak Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, meskipun kebanyakan kaum muslimin, kalau misalkan kita lihat ya, pengakuan mereka pasti berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, cuman terkadang di masalah pemahaman, penafsiran, pemahaman, penerapan terkadang berbeda dengan pemahaman penerapan para sahabat dan generasi terbaik. Ya, maka ini keliru. Yang benar adalah kita harus merujuk kepada pemahaman para sahabat. Nah, bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah yaitu dengan menafsirkan Al-Qur'an, melihat tafsir yang sudah disepakati oleh kaum muslimin. Yang di sana biasanya penafsiran Al-Qur'an itu Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an yang lain. Misalkan satu ayat menyatakan demikian, ada ayat yang lain yang juga menyatakan demikian, ini sebagai tafsirannya. Ya. Kemudian setelah itu Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis Nabi. Ya, Al-Qur'an mengatakan demikian tadi, kemudian ada hadis Nabi yang mengatakan demikian itu, ya, mendukung dengan isi Al-Qur'an itu kemudian sebagai tafsirnya. Ya, kemudian setelah itu adalah Al-Qur'an ditafsirkan dengan perkataan para sahabat atau perbuatan-perbuatan para sahabat, riwayat-riwayat dari para sahabat, kemudian dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Ya, inilah yang dimaksud dengan mengikuti metode pemahaman para sahabat. Ya, sebab suka ada saja banyak terjadi, ya, misalkan memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahamannya sendiri, tokohnya sendiri, ya, sama sekali tidak melihat pemahaman para sahabat. Ya, sehingga kenapa kemudian kaum muslimin sebagiannya terlihat berbeda, ya, berbeda dalam tanda kutip, memang yang benar-benar berbeda dengan penafsiran para sahabat dan generasi terbaik, inilah yang menyimpang, kan begitu. Al-Qur'annya sama tapi dipakainya berbeda. Nah, ini keliru. Nah, kenapa kita harus merujuk kepada pemahaman para sahabat, ya, dalam memahami teks-teks agama kita, gitu kan? Sebab para sahabat adalah generasi yang terbaik yang sudah mendapat legalitas kebenaran. Ya, apa buktinya? Yang pertama, Allah telah membenarkan para sahabat, ya. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wasabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin, ya, ketika mereka berjanji setia kepada Nabi Muhammad, kepadamu di bawah pohon. Ini para sahabat semuanya. Allah ridho kepada mereka. Ketika Allah ridho, berarti Allah ridho juga dengan metode beragamanya, kan begitu ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yajma'ullahu hadhil ummata ala dolalah. Allah tidak akan menghimpun umat ini di atas kesesatan, ya. Rasulullah bersabda waktu itu, ya, yaitu yang dimaksud adalah umat para sahabat. Allah tidak akan menghimpun mereka di atas kesesatan. Nah, kemudian yang kedua, para sahabat diakui sebagai umat terbaik sepanjang masa. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat dalam surat Ali Imran 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Waktu itu ayat ini turun kepada Rasulullah, ya, Allah mengatakan kalian saat itu, yaitu para sahabat. Ya, meskipun para ulama mengatakan kalau ada orang-orang, suatu kelompok, suatu kaum yang mengikuti jejak mereka, beramal ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, maka boleh jadi mereka termasuk kuntum khairul ummah. Tapi yang jelas, yang pasti adalah para sahabat, ya.
pun sesuai dengan sifat-sifat mereka yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, khairul ummati qarni yang tadi sebutkan, atau khairul qurun qarni. Khairul ummati qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, yakni para tabi'in, dan kemudian orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Ya, yang ketiga, keimanan para sahabat telah dijadikan standar keimanan yang benar. Ya, ini kenapa kita harus merujuk pemahaman kepada para sahabat. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Jika mereka beriman seperti apa yang kalian beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk, dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam kesesatan. Ya. Nah, di sini dikatakan jika kalian beriman kepada apa yang kalian beriman kepadanya. Ya, ini Allah berfirman waktu itu kepada Rasulullah, kalau orang-orang itu beriman seperti apa yang kalian beriman kepadanya, kalian di sini adalah Rasulullah dan para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Ya, maka berada di atas hidayah. Dan jika mereka berpaling, berimannya tidak seperti keimanan para sahabat, ya, bukan levelnya. Kalau levelnya kita nggak bisa, ya, pasti jauh sekali, gitu kan. Yang dimaksud ketika para sahabat mengimani sesuatu, kita beriman juga, walaupun kadarnya berbeda, pasti, gitu ya. Maka sungguh kalau mereka berpaling, maka sungguh mereka berada dalam kesesatan. Ya, kalau berbeda keimanannya dengan keimanan para sahabat, maka dalam kesesatan. Kan begitu. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, kata Allah, kami leluasakan dia di atas kesesatannya yang telah dijalaninya itu, dan kami masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, di sini dikatakan, ya, orang yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin saat itu siapa? Para sahabat, ya. Kalau kita mengikuti jalan yang bukan jalannya para sahabat, maka Allah katakan kita akan dibiarkan di atas kesesatan yang kita jalani, kemudian ujungnya kita dicemplungkan, ya, dimasukkan ke dalam jahanam. Maka para sahabat sebagai standarnya, ya. Yang keempat, kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian mengikuti, senantiasa berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Para khalifah rasyidin adalah para sahabat yang terbaik, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Ya, jadi ketika mereka mengerjakan suatu amalan, ya, walaupun dalam tanda kutip amalan itu mungkin tidak dikerjakan oleh Rasulullah, ya, dan juga para sahabat yang lain mengerjakan amalan itu, maka kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Ini termasuk bagian daripada sunnah, bukan suatu amal perbuatan yang baru. Ya, walaupun Rasulullah tidak mengerjakannya, tapi Rasulullah biasanya pasti menyetujuinya. Nah, ketika disetujui oleh Rasulullah, maka berarti ini sunnah, bagian daripada sunnah. Ya. Nah, ini jamaah sahabat Hasyim yang berbahagia. Jadi prinsip yang keempat adalah metode pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat, gitu ya. Kalau kita mau simpulkan, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah sahabat Hasmi, bahwa prinsip golongan yang selamat ahlu sunnah wal jamaah yang pertama adalah apa? Tauhidullah, yaitu tauhid, ya, bertauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua adalah ittiba,
ya, yaitu pengikutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sumber yang benar dalam hukum dan pemahaman, yaitu dalam beragamanya kita bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, tidak mengambil sumber-sumber selain itu. Ya, bagaimana dengan sumber kitab-kitab para ulama? Ya, para ulama biasanya mengambilnya sumbernya dari sini juga, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang dimaksud sumber yang lain seperti kitab agama yang lain gitu ya. Kemudian suatu atau orang bersemedi, meditasi, kemudian dapat ilham, itu jadi sumber agama. Nah, itu yang dimaksud tidak benar seperti itu. Ya, meskipun dia seorang wali, seorang tokoh agama, ya, kemudian ketika bermeditasi atau tidur kemudian dapat ilham, dapat itu, ini tidak boleh dijadikan sumber dalam beragama. Jadi sumber yang benar dalam hukum dan pemahaman adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang keempat, metode pemahaman, ya. Metode pemahaman yang benar yaitu mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi yang terbaik ini. Nah, kalau keempat ini ada dalam suatu jamaah, organisasi, pengajian, bahkan kita sendiri, ya, meniti atau berpegang kepada prinsip-prinsip ini, maka insya Allah kita berarti meniti golongan yang selamat atau menjadi golongan yang selamat. Ya, yang dimaksud di sini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, tapi jangan sampai kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi prinsipnya saja kita tidak tahu. Tapi insya Allah ya, walaupun nggak secara detail faham, anak rasa mayoritas daripada kaum muslimin faham tentang ini, bahwa kita wajib mengikuti Rasulullah, insya Allah faham. Ya, bahwa sumber agama kita Al-Quran dan Sunnah, insya Allah sepakat dan faham. Ya, akan tetapi yang keempat biasanya nih metode pemahamannya, ya, jangan sampai kemudian tidak mengikuti ataupun merujuk kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan Bapak dan Ibu sekalian jamaah. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat, ya, minimal sebagai pengingat kita. Jadi kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita, ya, untuk meniti jalan yang selamat, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian, ini qadarullah, biasanya yang hadir kalau di tempat lain sekarang berapa tempat, Aziz? Khalidin? Berapa? 5 tempat ya. 5 tempat sekarang di waktu yang sama, di kota yang berbeda, juga sedang dilaksanakan dakwah Hasmi, ya, yaitu Stadium Jenderal dengan tema yang sama. Ya, jadi masya Allah luar biasa ini perjuangan kita. Oh ya, ini ada keropak infak, ini mohon dikelilingkan. Tapi ini keropak infak bukan untuk pemateri, bukan saya, sama saya udah dari sananya. Tapi ini untuk, jadi bahkan setiap pekan, Bu, walaupun kalau di Subang ini mungkin kenanya mungkin berapa bulan sekali gitu ya. Saya juga kurang paham panitianya itu. Jadi nanti kesini lagi, dan insya Allah ada ibu bapak yang pernah hadir 2 kali di sini, hadir 2 kali ya, termasuk bapak ini, ibu-ibunya, akhwat. Oh, masya Allah, ini alhamdulillah, berarti ini repeat ya, artinya berulang. Dan nanti insya Allah kalau ada lagi, jangan lupa ajak teman-temannya, saudaranya, ya, sebab mengajak saudaranya itu dapat pahala juga. Kita sudah dapat pahala thalabul ilmi, ngajak lagi berarti dapat 2 kali lipat. Ya, itu jangan sendiri gitu. Ya, kalau ada yang bisa diajak, baik keluarganya ataupun temannya. Insya Allah nanti ke depan, ya, akan ada informasi lagi. Jadi mohon untuk dimakmurkan kembali. Insya Allah bermanfaat untuk kita sebagai pengingat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada MC kita. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.